Hola, selamat datang di podcast kita, podcast bola anak negeri. Jadi hari ini saya sudah bersama di Kota Banda Aceh, sudah bersama dengan teman saya, seorang mahasiswa juga anak muda yang cukup merhatikan bola karena kita tahu sama-sama sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia, terutama anak muda seperti kita. Jadi kita tahu bahwa Indonesia akhir-akhir ini telah menggelar atau melaksanakan Piala Dunia U17 Under 17 FIFA World Cup, di mana sebelumnya Indonesia sebenarnya punya kesempatan untuk menyelenggarakan Piala Dunia 20, namun ada semacam polemik persoalan hingga pada akhirnya dibatalkan, di cancel. Namun Indonesia kembali membawa pulang perhelatan U17 ke negeri ini, ke Indonesia, dan pada akhirnya Indonesia meskipun timnas kelompok umur berhasil masuk ke Piala Dunia atau FIFA World Cup. Jadi, saya ingin bertanya, saya ingin bertukar pikiran kepada anak-anak muda, terutama Bung Faiz yang ada di sebelah saya ini. Apakah ketika para pemain-pemain muda tersebut itu berhasil masuk ke Piala Dunia, walaupun meskipun melalui jalur tuan rumah, apakah ada pengaruh ataupun motivasi bagi pemain-pemain muda yang lain ataupun bagi anak-anak muda yang lain yang mungkin belum sampai kesempatannya ke sana? Kira-kira gimana? Oke, terima kasih Bung Ambon untuk kesempatannya. Menurut saya untuk perkembangan dari bola Indonesia ini cukup bagus ya, terutama dari U17 yang dimana yang dilatih oleh Bima Sakti. Jadi pelatihnya Bima Sakti ya? Ya. Ya, walaupun kita masuk Piala Dunia itu voucher menggunakan Jalur tuan rumah, tapi itu cukup baik dalam segi permainan atau apapun itu. Dan seperti yang kita lihat melawan Panama ya, yang dimana mereka dapat mempertahankan walaupun poinnya dengan satu sama, itu sudah cukup bagus untuk pemula bagi U17 Indonesia kita. Walaupun kita tersingkir di fase grup ya, di pertandingan, beberapa pertandingan pada akhirnya kalah ya melawan Maroko yang 3-1. Tapi saya melihat bahwa pemain Indonesia ini sudah mulai memiliki mental untuk tanding di kontestasi tertinggi ya. FIFA World Cup itu kontestasi tertinggi, meskipun di kelompok umur seperti itu. Tapi berhasil menahan imbang beberapa negara lain yang berhasil masuk ke situ. Berarti timnas Indonesia ini sebenarnya sudah punya mentalitas untuk bermain di kasta tertinggi seperti itu. Apakah Bung Faiz melihat mental itu di pertandingan kemarin? Oh, sungguh jelas, karena itu kan liga yang memang Piala Dunia ya, World Cup. Jadi itu merupakan suatu yang bergengsi juga, yang dimana seluruh negara berkompetisi dalam hal itu kan, yang dimana kita sebelumnya juga Indonesia juga hanya melawan seperti kayak di Asia Tenggara saja ya, AFF, Asian Games seperti itu. Jadi ini memang momentum sebenarnya bagi timnas, terutama timnas muda ya, Garuda Muda, untuk menaikkan levelnya, bahwa level kita tuh bukan hanya ASEAN saja, tapi sudah Asia ataupun bahkan dunia seperti itu. Walaupun hanya menggunakan kuota tuan rumah. Voucher sebagai tuan rumah. Tapi permainan kemarin saya melihatnya memang ada mental yang dibangun, pola permainan, pola 1-2, pola permainan yang dibangun Bima Sakti ini memang sudah membangun bahwa timnas Indonesia ini kan sebelumnya terkenal bahwa ketika main bola itu hanya mengandalkan skill individu, kecepatan, menggocek. Tapi kombinasi sudah terjadi di pertandingan kemarin, dan itu saya pikir merupakan perkembangan yang cukup baik ya, yang cukup baik bagi sepak bola tanah air ke depannya, bahwa level kita itu bukan hanya di ASEAN, bahwa kita bisa mengupgrade level sepak bola gitu. Kita tadi sudah membahas tentang bagaimana pemain-pemain muda
di timnas ya. Lalu dengan momentum ini, apakah bagi anak-anak muda lain ya, secara umum di seluruh Indonesia, ataupun bagi insan-insan yang menyukai sepak bola, apakah ada pengaruh momentum U17 ini? Sangat sangat berpengaruh ya, di mana itu membangkitkan jiwa-jiwa yang di mana anak-anak muda kadang apa namanya tuh, Termotivasi ya, ya termotivasi untuk bisa berlatih. ikut, ya kan, berlatih untuk menjadi pemain yang memang profesional. Ya, jadi memang perkembangan sepak bola Indonesia ini ada, meskipun harus diakui belum secepat negara-negara lain. Pun negara ASEAN seperti katakanlah Maroko ya, 20 tahun dengan 20 tahun yang lalu dengan sekarang itu sangat berbeda ya kalau kita melihat Maroko. Siapa sangka bahwa Maroko di Piala Dunia kemarin 2022 itu bisa berhasil masuk ke semifinal. Bahkan fase grup aja itu mereka tidak pernah lolos sebelumnya, tapi tiba-tiba di Piala Dunia terakhir bisa masuk ke semifinal, menang lawan Spanyol, menang lawan negara-negara besar bahkan, dan juga di semifinal mereka melawan Prancis yang itu merupakan juara bertahan ya. Walaupun pada akhirnya mereka kalah, tapi mereka telah berhasil masuk ke semifinal. Itu saya pikir Maroko memang punya Itu perubahan perkembangan ya. Perubahan sepak bola, perkembangan sepak bola yang cukup pesat dari 20 tahun itu. Bagaimana ya apa namanya yang pernah saya baca bahwa infrastruktur atau support dari pemerintah untuk membangun training base ataupun training camp ataupun pusat pelatihan sepak bola itu dari generasi muda. Kira-kira menurut Bung Faiz, Indonesia apakah harus ataupun perlu untuk membuat itu atau mempunyai itu? Itu memang harus, dari mana pemerintah harus memang memprihatinkan untuk lihat dari segi sepak bola ya, dimana itu merupakan olahraga yang memang sangat diminati oleh semua orang atau digemari dari semua orang, terutama masyarakat Indonesia ya. Hampir kalau sumber yang pernah saya baca itu sekitar 80 atau 70% masyarakat Indonesia itu sangat suka sepak bola, walaupun sepak bola kita tidak punya prestasi tinggi di tingkat dunia seperti itu. Tapi memang sepak bola ini punya potensi, juga bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Bagaimana kita tahu ketika perhelatan Piala Dunia ini ataupun event-event yang lain itu bisa membangkit ekonomi masyarakat, UMKM di sekitar itu ya. Dan juga dengan adanya sepak bola, orang datang ke Indonesia untuk sepak bola ini kan bisa juga membangkitkan promosi pariwisata negara kita ya, melalui sepak bola. Jadi sepak bola kita tidak hanya bisa memandang persoalan teknis, persoalan strategi, tapi banyak hal-hal yang di luar sepak bola itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk kemajuan negeri ini. Saya kira seperti itu. Nah, kita telah membahas tentang U17 ataupun kelompok umur U17. Lalu di samping itu kita tahu bahwa Indonesia juga sedang berproses, timnas Indonesia sedang berproses dalam kualifikasi Piala Asia. Ya, kualifikasi Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi Piala Asia telah sukses kemarin dan sekarang sedang berjalan kualifikasi Piala Dunia. Ini yang senior ya? Ya, yang senior. Semenjak 2021 kalau tidak salah 2020 ya, timnas Indonesia itu resmi dipegang oleh seorang pelatih asal Korea Selatan, yaitu Shin Tae-yong ya, atau STY ya, sering disebut dengan STY. Nah, secara sederhana saja atau secara umum, kita kan bukan pengamat sepak bola, kita hanyalah awam yang menggemari sepak bola, suka baca dan melihat berita tentang sepak bola dan juga sering nonton bola. Apakah ada progres sejauh itu ataupun segampang itu menilainya timnas setelah dipegang oleh Shin Tae-yong? Kira-kira gimana? Itu dari segi strategi, Shin Tae-yong ini memang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa ya dalam melatih Indonesia, yang selama beberapa tahun ini dia melatih. Itu dari strategi dribble ataupun
yang tidak biasa digunakan lagi seperti biasanya kan Indonesia menggunakan Skill individu ya. skill individu ataupun over lambung Ya, bola jauh. Ya. Ya, betul benar. mengandalkan kecepatan. Ya. Nah, jadi untuk sekarang yang seperti kita lihat kan Indonesia sudah berani untuk memberi oper-operan dekat Ya. kan seperti Permainan kombinasi Iya. seperti itu. Oh, memang Indonesia ini masalah dari lama ya kalau saya lihat. Memang pemain kita ini egonya tinggi sekali. Egonya tinggi sekali. Bermain bola itu hanya mengedepankan skill individu, sorak penonton segala macam, kan belum lagi yang kena star syndrome. Aduh, pemain bola kita tuh apa namanya, kocek 1-2 pemain itu udah merasa paling hebat. Finishing nggak ada. Iya. Akhirnya nggak ada dari apa namanya, dari serangan yang dia bangun, ujung-ujungnya bola juga nggak jelas, shot juga nggak jelas gitu. Tapi Sinteyong ini, kelebihan Sinteyong adalah dia mampu menekan ego pemain. Dia mampu menekan ego pemain, dan dia juga mampu tidak menggunakan pemain yang ketika egonya itu tidak bisa diatur. Iya. Ada beberapa pemain yang mungkin kita tidak mungkin sebutkan namanya, yang menurut saya pemain itu terkenal memiliki ego tinggi gitu. Tapi Sinteyong, ketika dia tahu bahwa pemain tersebut memiliki ego tinggi, di samping dia punya skill individu yang baik, dia berani untuk tidak menggunakan pemain itu, ataupun dia berani untuk tidak memasukkan pemain itu ke dalam skuad timnas. Saya pikir itu keputusan yang berani dari seorang Sinteyong ya. Dan juga Sinteyong memang punya perubahan seperti yang sampaikan tadi, bahwa permainan timnas Indonesia ini tidak hanya skill individu saja, bukan permainan bersendiri, tapi teamworknya sudah kelihatan, permainan kombinasi, peran dekat, passingnya, dan juga permainan 1-2-nya itu sudah cukup gendaran. Dan saya bilang bahwa timnas Indonesia ini memang sudah punya kualitas internasional lah, bukan seperti dulu gitu kan, dari kiper oper ke depan gitu kan, ataupun dari sayap bawa bola sprint, gocek 1-2 pemain, finishingnya nggak ada. Tapi di Sinteyong saya pikir mampu merubah itu. Itu merupakan hal yang bisa disyukurin ataupun diapresiasikan kepada pelatih Sinteyong. Terus yang selanjutnya yang menarik dibahas tentang timnas Indonesia ini adalah Sinteyong ini cukup memerhatikan ataupun cukup menggunakan pemain-pemain keturunan ataupun istilahnya pemain naturalisasi, di mana pemain-pemain ini merupakan punya darah ataupun keturunan Indonesia dari neneknya ataupun ayahnya, yang sudah berada di luar negeri. Kita kadang sudah memiliki kewarganegaraan luar negeri, tapi punya keinginan bermain di Indonesia, dan kemampuan ataupun kapasitasnya ada. Menurut Bung Faiz gimana tentang persoalan pemain keturunan itu atau pemain naturalisasi? Itu sebenarnya cukup bagus ya, di mana pemain naturalisasi itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa ya, yang dimana pengalamannya melebihi pemain lokal kita, dan pengalaman itu mungkin bisa di-sharing dengan pemain-pemain lokal, dengan pemain muda kita yang seperti Sandy Walsh atau Elkan Bagot kan. Itu merupakan pemain yang memang sangat luar biasa bermain di Liga Belgia gitu kan. Iyalah, pastilah, karena pemain internasional seperti itu, seperti katakanlah Sandy Walsh lah itu merupakan pemain Liga 1-nya di Belgia. Ketika dia main di timnas Indonesia, dia pasti punya pengalaman ataupun pengetahuan yang bisa di-sharing dengan pemain-pemain muda, dan cerita-cerita itu juga bisa memotivasi pemain muda. Sebenarnya saya bukan orang yang anti terhadap pemain naturalisasi, tidak, karena jika kualitas pemain asli kita atau pemain lokal kita tidak sebagus mereka, tidak ada salahnya kita menggunakan mereka. Karena kalau untuk kita tunggu pemain lokal kita ini dengan infrastruktur ataupun dengan sistem di Indonesia saat ini sangat susah rasanya. Bahwa kita akan menyaingi negara-negara seperti Maroko, seperti Irak itu untuk level Asia, seperti Jepang dan Korea. Kita berkaca sajalah kepada Indonesia saat ini. Ada beberapa pemain seperti Sandy Walsh,
belum lagi Jordi Amat ya. Jordi Amat itu mantan pemain di one of the best league in the world ya, Liga Liga La Liga itu, Liga Spanyol. Ketika dia sudah berhasil ataupun sudah pernah berhadapan dengan nama-nama beken seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gitu, lalu gabung dengan timnas Indonesia, dia pasti membawa pengaruh baik ya. Dia pasti membawa cerita pengalaman dia, bagaimana mental dia gitu kan. Kita lawan Thailand aja udah keteteran. Lalu dengan hadirnya Jordi Amat yang sudah biasa aja berhadapan dengan Messi, dengan Ronaldo, dengan pemain-pemain mega bintang di Liga Spanyol seperti itu. Tentu persoalan melawan Thailand itu bukan hal yang berat, dan itu sebenarnya energi seperti itu yang harus disebarkan kepada pemain-pemain yang lain, yang harus disalurkan kepada pemain-pemain lain. Saya pikir seperti itu. Kenapa perlu pemain naturalisasi di timnas kita? Belum lagi Sandy Walsh juga yang sudah bermain di Liga Belgia. Belum lagi ada Mark Klok, mantan pemain di Liga Belanda, dan juga nama-nama yang lain. Saya pikir kita perlu memang untuk mengedepankan lokal pride ya, ataupun penghargaan kita terhadap pemain lokal. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa dengan hadirnya mereka itu bukan menutup kemungkinan untuk pemain lokal. Tidak, banyak kok pemain lokal kita yang sebenarnya kita dorong untuk go internasional ya, seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam yang sudah bermain di liga-liga luar seperti itu. Marcelino Ferdinand juga yang sudah bermain di Liga Belgia ya, kalau saya tidak salah. Saya pikir itu tidak salah, karena kita tahu bahwa kualitas Liga Indonesia ini sangat buruk sekali ya, kalau saya bilang ya, sangat buruk sekali. Korupsi dan KKN yang masih ketara, dan juga pengaturan skor, belum lagi kualitas SDM kita, wasitnya segala macam seperti itu ya. Jadi tidak ada salahnya bahwa ada pemain keturunan ini yang mungkin rasa patriotismenya juga bahkan lebih tinggi dengan kita. Ketika mereka mau bermain di timnas, tidak ada salahnya kita melarang mereka, karena ada pengaruh-pengaruh yang mungkin bisa mereka tularkan kepada pemain-pemain muda kita. Karena pun pemain naturalisasi ini kan memiliki darah juga ya dari Indonesia. Iya. Itu sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan, cuman karena mereka sudah memiliki kecampurannya ya. Dan sebenarnya mereka juga memiliki darah dari Indonesia ataupun tanah air kita, itu sebenarnya tidak disalahkan. Benar. Karena Indonesia ini adalah masalahnya sebenarnya adalah pada sistem ya. Saya pikir sistem yang sudah usang, yang masih terus begitu saja. Setiap pergantian ketua PSSI masih seperti itu saja, bahwa liga-liga kita tidak pernah berkembang hingga saat ini. Kita masih belum mempunyai katakanlah VAR ya. Tapi untuk sekarang kita sudah memiliki VAR ya, karena Piala U17 ya. Untuk U17 mau tidak mau memang itu standar FIFA. Tapi untuk liga kan, bahwa pemain-pemain timnas ini kehidupan sehari-harinya adalah di liga sebenarnya. Apakah liga ini mampu melakukan seperti klub-klub di liga di Eropa seperti itu tentu berbeda. Bagaimana mereka menjaga nutrisi pemain, menjaga kedisiplinan pemain. Kita tahu Indonesia ini pemain kita tuh disiplinnya kurang ya. Masih suka makan gorengan lah kadang-kadang gitu kan. Walaupun kita tahu itu tidak bagus untuk atlet, tapi pada intinya pemain naturalisasi ini tidak bisa dianggap bahwa ini akan menutup peluang bagi pemain lokal. Tidak serta-merta seperti itu sebenarnya. Kita juga berharap bahwa pemain lokal ini bisa bangkit dan bisa berkembang. Namun saya pikir juga pengaruh daripada pemain lokal ini, hal utamanya adalah pada liga sebenarnya. Jadi seandainya liga Indonesia ini berhasil maju ya, maka pemain-pemain lokal kita juga saya pikir bakal berkembang seperti itu kira-kira. Berarti menurutku ini mungkin dikarenakan sistem ya. Iya, sistem kita yang masih ketara dengan korupsi, nepotisme. Belum lagi kita tahu di liga itu ada istilahnya anak komisaris, anak yang punya liga itu bisa main segala macam itu kan. Kita tidak mendengar hal-hal seperti itu di luar negeri sana seperti itu.
Jadi bahwa belum lagi pembinaan, kita kan lebih suka bahkan maaf ya, liga sendiri itu masih suka pemain luar. Iya. Setingkat Persiraja Banda Aceh aja katakanlah. Nah itu mau nggak mau mereka harus memanfaatkan pemain luar yang mungkin kadang-kadang gajinya lebih rendah, tapi mereka punya kualitas. Iya. Gitu. Daripada untuk membangun ataupun membina generasi muda seperti itu. Enggak semua klub di Liga 1 itu punya SSB ya, punya sekolah sepak bola, kan tidak semua. Mereka lebih suka beli pemain-pemain. Kadang-kadang untuk posisi striker saja, enggak, saat ini kan Indonesia termasuk negara yang kita bilang sangat kekurangan striker. Terakhir kita mendengar nama Bambang Pamungkas dan Boa Salosa seperti itu di zaman-zamannya 2000-an gitu kan sampai 2010. Tapi setelah itu kita tidak mendengar ada striker Indonesia yang benar-benar kuat, finishingnya sangat bagus ya. Finishing yang sangat bagus seperti itu. Karena kenapa? Di liga saja banyak klub-klub itu menggunakan orang luar, pemain-pemain luar untuk diposisikan striker. Jadi pemain lokal ini tidak dapat kesempatan untuk bersaing dengan pemain luar itu seperti itu. Katakanlah Persiraja, Persija Jakarta, Persib Bandung gitu kan, dan banyak klub lain, Bali United menggunakan posisi striker itu pada pemain luar seperti itu. Jadi saya pikir tidak ada salahnya juga pemerintah ini memberikan memberikan semacam regulasi atau semacam perhatian terhadap liga supaya liga ini itu lebih memperhatikan pemain lokal sebenarnya, ataupun lebih fokus pada pembinaan pemain muda. Saya pikir itulah untuk yang menjadi PR kita untuk perkembangan sepak bola di tanah air. Oke, untuk selanjutnya kita masih ada durasi 10 menit lagi. Kita beralih ke sepak bola luar negeri ya, tapi kita tidak jauh dari pembahasan sebelumnya. Mungkin kita akan bahas beberapa pemain muda yang lagi naik nih namanya di kancah sepak bola internasional ya, terutama di Liga Inggris dan juga Liga Spanyol ya. Ada beberapa nama seperti Jude Bellingham yang baru beberapa minggu kemarin berhasil mendapatkan Golden Boy di perhelatan Ballon d'Or ya, menurut media Prancis, yang diadakan oleh media Prancis. Gimana pendapat Bung Faiz tentang Jude Bellingham kira-kira? Jude Bellingham itu memang sangat luar biasa ya, di mana pemain muda seperti itu mampu bersaing. Ya, memang berbakat sekali ya. Berbakat. Di mana dia membela negara Inggris ya. Ya. Menurut saya itu pemain yang baru-baru naik karena Piala Dunia itu, di mana permainannya memang sangat luar biasa dalam membantu ini penyerangan dari Inggris ya. Ya, posisi gelandang serang. Ya. Itu karena di musim ini pun Jude Bellingham mendapatkan top skor ya. Di Liga itu 11 gol kalau saya nggak salah. Jadi Jude Bellingham itu sebelumnya bermain di Dortmund. Di Dortmund ya. Itu mungkin juga jadi pertanyaan ataupun jadi tanda tanya ketika ada alumni Dortmund juga yang sebelumnya yaitu namanya Erling Haaland yang pindah ke Liga Inggris. Jadi pertanyaan, ketika dia cukup gacor di Dortmund, maka ketika mereka pindah ke liga top dunia ini bisa segacor itu, dan itu dibuktikan oleh Erling Haaland ya, dan juga dibuktikan oleh Jude Bellingham yang saat ini menjadi top skor di dua liga tersebut ya. Saya pikir pemain-pemain muda ini, terutama Jude Bellingham ini, ternyata memang memiliki potensi dan bakat yang cukup ketika dia bisa bersaing dengan pemain-pemain yang sudah duluan di Madrid seperti Valverde, Rodrigo. Bahkan dengan masuknya Jude Bellingham, dengan hilangnya salah satu center penyerangan Madrid yaitu Benzema yang akhirnya hijrah ke Arab, saya pikir dengan hadirnya Jude Bellingham ini sangat-sangat membantu penyerangan Real Madrid, meskipun posisinya di gelandang serang.
karena banyak tumpuan-tumpuan penyerangan itu diatur oleh Jude Bellingham dengan posisi umur yang masih sangat muda ya. Visinya tuh cukup jelas, permainannya cukup baik, dan itu sangat tidak biasa dengan umurnya yang saat ini. Ada nama-nama lain seperti katakanlah Pedri yang sudah duluan mendapat Golden Boy, ada juga Gavi, ada juga Lamine Yamal ya kalau di Barcelona, dan di Musiala, benar, Jamal Musiala, dan juga ada nama Garnacho kalau di MU. Saya pikir pemain-pemain lain ini selain Jude Bellingham dan Pedri yang sudah mendapat Golden Boy, mereka ini memang masih berhadapan dengan ego pemain muda. Itu biasa ya, ego pemain muda yang seperti biasanya mereka masih punya ego yang kadang-kadang visinya itu belum jelas. Tapi Pedri dengan Jude Bellingham di samping posisinya memang gelandang ya, tapi mereka ini memang punya potensi, dan saya pikir ini juga kembali lagi ke pembahasan kita sebelumnya bahwa sebenarnya permainan seperti inilah yang pemain-pemain seperti inilah yang harus bisa menginspirasi anak muda di Indonesia gitu. Apakah bahwa mereka tidak hanya mengandalkan skill individu, tapi lebih ke teamwork lagi seperti itu. Jadi apakah sebenarnya pemain muda ini punya pengaruh atau punya impact terhadap pandangan anak muda terhadap sepak bola? Sangat jelas untuk memiliki pandangan itu ya. Karena untuk meningkatkan, saya harus seperti itu. Kenapa kita memiliki umur yang sama? Kenapa saya tidak bisa seperti itu? Betul. Seharusnya itu yang harus dipahami oleh anak-anak muda kita di Indonesia ini, untuk bisa berkembang terus, untuk bisa berusaha, dan harus konsisten dengan apa yang dia inginkan. Bahwa sepak bola ini sebenarnya punya potensi yang cukup bagus, bahwa sepak bola ini jangan terlalu dianggap bahwa pemain sepak bola ini nggak ada uang. Juga kalau lihat pemain-pemain sekarang itu punya gaji dan punya dari endorse lah, dari iklan segala macam. Itu sebenarnya mereka punya pendapatan yang cukup besar. Saya pikir anak muda, jika memang mereka fokusnya ke sepak bola, tidak ada salahnya mereka untuk tetap fokus terhadap sepak bola. Kembali lagi ke liga dunia, ada beberapa nama kemarin itu yang sempat naiklah di Piala Dunia dan juga di liga-liga sekarang. Pertanyaannya, apa yang mungkin nanti menjadi kendala ketika mereka banyak nama yang dulu dianggap nih bakal jadi the next Messi, bakal jadi the next Ronaldo, tapi pada akhirnya mereka redup sendiri. Masa seniornya itu tidak secemerlang masa mudanya ya, ataupun masa juniornya. Kira-kira apa ya, kira-kira menurut Bung Faiz, apa yang menjadi penyebab hal itu bisa terjadi? Faktor pertamanya itu mungkin dari tidak kekonsistenan mereka tidak konsisten, dan mereka itu juga kadang memiliki ego yang musuh terbesar dari pemain-pemain muda. Benar. Seperti yang kita ketahui ya, itu berarti memang memiliki yang jadi anak muda ini harus, seperti pemain-pemain muda ini harus meredakan rasa ego, dan harus juga menjunjung tinggi konsistenan untuk menjadi pemain profesional. Bahkan pemain muda ini sering terjadi masalah ataupun sering terjadi problem adalah ketika mereka menghadapi dirinya sendiri. Artinya seperti ini, pemain muda ini kan sorot dunia, sorot mata media segala macamnya langsung ke mereka seperti itu. Mereka masih muda ya, umur 18-20 tahun, tapi sudah memiliki uang yang sangat banyak. Jadi makanya banyak pemain muda yang tersandung hal-hal seperti itu. Mereka terlalu cepat berpuas diri, sedangkan berbeda dengan Ronaldo dan juga Lionel Messi yang mungkin memang cukup low profile ya. Dan mereka itu tidak cepat puas diri. Mereka fokus pada titik utamanya, bahwa mereka itu adalah pemain sepak bola. Mereka tidak terlalu sibuk memikirkan persoalan endorse, persoalan iklan dan sebagainya seperti itu. Dan makanya kita mencegah pemain-pemain muda ini untuk tidak lagi terjadi seperti halnya Greenwood
masalah perempuan kan seperti itu, ataupun ya pemain MU itu Anthony. Nah seperti itu, jadi terlalu sayang bagi pemain muda ini jika pada akhirnya karir mereka itu hilang gara-gara persoalan seperti itu. Nah di Indonesia apakah mungkin juga terjadi seperti itu? Saja terjadi seperti itu, karena ya namanya jiwa-jiwa anak muda ya itu sama semua, Ya, sama memiliki ketika mereka mendapatkan sesuatu apa yang memang luar biasa itu, karena mereka merasa cukup, ya, merasa cukup akan hal itu dan tidak lagi berkonsisten sama yang dijalani seperti itu. tidak pada fokus Ya, pertama ya. Sebenarnya ini bukan cuma di sepak bola, tapi secara umum anak muda ini ketika mereka sukses terlalu awal sukses di satu bidang, itu di bidang tertentu, mereka kadang-kadang tidak lagi fokus terhadap bidang apa yang menjadi target utama mereka. Mereka terlalu sibuk memikirkan persoalan followers Instagram dan sebagainya seperti itu. Iya. Ini kan apa namanya, ini juga yang menjadi kendala di dunia digital saat ini. Saya pikir pemain muda kita harus tetap fokus ya, fokus pada tujuan utamanya. Semoga Garuda Muda ataupun timnas muda Indonesia ini jadi lebih berkembang dan pastinya lebih baik ke depannya. Oke, saya pikir itu saja untuk podcast bola hari ini. Podcast hari ini yang cukup sederhana, yang dan santai ya, saya pikir ya, karena lebih santai pastinya kita lebih gampang ngobrolnya. Terima kasih Bung Faiz atas kesempatannya udah mau hadir dan berbincang sedikit tentang sepak bola hari ini, sepak bola timnas Indonesia, yang pastinya harapannya timnas Indonesia di bawah Sinteyong dan juga beberapa pelatih lainnya itu semakin maju, semakin berkembang ke depannya, bahwa level kita itu bukan hanya di level ASEAN saja, bukan level AFF saja, tapi juga level dunia ya. Saya Tukul Taufik Marzal, terima kasih Bung Faiz. Salam bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.